Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajapiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-37 tanggal 6 Februari 2025 diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 dengan perikop adalah jangan menyembah berhala. Itulah perikop dalam firman Tuhan pada hari ini. Sebagai nats atau ayat, saya tetap menyampaikan dalam 3 versi bahasa. Bahasa Indonesia yang umum dan bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Batak Toba Siganupari. Bahasa Indonesia dikatakan demikian. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia sehari-hari adalah anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari berhala-berhala. Kemudian dalam bahasa Batak Toba Siganupari di Dok Songonon, ale akka anaha padau hamuma dirimuna sian akadebatana sotutu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11. Di sini perikopnya adalah Otniel menjadi pemimpin Israel. Dalam perikop ini, kalau kita baca dalam ayat ini adalah menggambarkan ya bahwa ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan yang menyebabkan mereka mengalami penindasan dari musuh. Jadi adanya ketidaksetiaan bangsa Israel, maka mereka ditindas oleh musuh. Dalam situasi tertindas, yang penindas itu yang bernama adalah Kusham ya, Risatain. Jadi dalam penindasan itu yang dilakukan oleh Kusham Risatain, Israel sadar karena Tuhan ya membiarkan penindasan akibat ketidaksetiaan bangsa Israel. Dan setelah itu Israel sadar bahwa hanya dengan pertobatan dan setia kepada Tuhan jalan satu-satunya untuk mengembalikan mereka di dalam kedamaian. Nah, dalam situasi tertindas oleh Kusham dari Risatain, Israel sadar bahwa pada saat mereka tertindas ada pertobatan dan berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan memanggil Otniel, seorang hakim, untuk menyelamatkan Israel. Lalu Tuhan memberikan ketenangan pada Israel ya, dengan kemenangan kepada Otniel. Jadi dengan kemenangan Otniel, maka Israel bisa tenang dan damai selama 40 tahun. Itulah makna daripada perikop ini. Dan sekarang apa
pesan moral yang bisa kita lihat. Pesan moral dalam perikop ini adalah ketidaksetiaan kepada Tuhan itu berakibat terjebak dalam penindasan dan masalah yang disebabkan oleh dosa. Jadi akan terjadi penindasan dan juga hal-hal lain yang disebabkan oleh dosa. Itulah ketidaksetiaan kepada Tuhan. Namun ya, pengakuan atas kesalahan dan kembali kepada Tuhan adalah langkah yang pertama menuju pemulihan. Jadi apa kira-kira langkah pertama yang dijalankan oleh bangsa Israel adalah kembali kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan untuk dapat dipulihkan kembali ketenangan dan kedamaian dalam Israel. Kemudian setelah kita melihat tadi ada maknanya dan pesan moral, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Ya. Nah, di saat bangsa Israel bertobat ya dan kembali setia, damai sejahtera Allah memberkati mereka. Di saat bangsa Israel terpuruk, tidak setia pada Tuhan, mereka tertindas. Jadi ini mau kita lihat pelajaran. Jadi dalam pembelajaran bangsa Israel, apabila mereka setia, berkat dan damai sejahtera turun kepada mereka. Tapi pada saat mereka tidak setia atau menyembah berhala, ya, disitulah Tuhan memberikan murkanya kepada mereka. Nah, ini nanti sinkron dengan ayat hari ini, supaya jangan menyembah berhala. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Diambil dari kita Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 25. Nah, di sini perikopnya adalah kemuliaan yang kekal. Apa? Menggambarkan apa? Dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25 yang disebutkan kemuliaan yang kekal. Mari kita lihat makna daripada perikop ini. Setelah kita baca dari 18 sampai dengan 25 ya. Makna yang tertulis di dalam perikop ini adalah meskipun kita mengalami kesukaran dan penderitaan di dunia ini. Jadi apabila kita mengalami kesukaran dan penderitaan di dunia ini, ya, harapan akan masa depan yang lebih baik tetap ada melalui iman kita kepada Kristus. Jadi apapun penderitaan kita, sesulit apapun kehidupan kita, namun iman kita tetap menjadi harapan pemulihan. Ya. Itu lebih baik daripada penderitaan yang kita alami. Itulah makna daripada perikop ini. Artinya berapa besar pun penderitaan yang kita alami, itu tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang kita akan terima, hidup kekal dan sejati. Apa pesan moral yang bisa kita lihat? Ya. Pesan moralnya adalah kita diajak untuk menjaga perspektif yang optimis dan tetap bersandar pada iman di tengah banyaknya tantangan hidup. Jadi selalu kita optimis, ya. Pesan moralnya jangan pesimis, tapi optimis dengan perspektif, ya, iman yang kuat, ya, dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi jangan pernah kita menjadi pesimis, artinya tidak yakin atau fobia, ya. Di sini diminta kita selalu perspektif dan optimis bahwa dengan harapan hidup yang kekal
akan kita alami itu lebih baik daripada penderitaan yang kita alami saat ini. Inilah maksudnya pesan moralnya dalam perikop ini. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil ya tentang kemuliaan yang kekal itu? Pembelajarannya adalah penderitaan yang kita alami saat ini tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, hidup kekal dan sejati. Jadi jelas ya, dari segi makna, meskipun kita mengalami kesukaran dan penderitaan di dunia ini, harapan akan masa depan yang lebih baik tetap ada melalui iman. Jadi iman yang teguh ini bermakna bagi kita untuk mempertahankan kemuliaan yang kekal. Kemudian pesan moralnya adalah kita diajak untuk menjaga supaya tetap optimis ya, perspektif, tidak pesimis. Nah, kemudian pembelajarannya adalah bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak ada artinya dibanding kemuliaan kekal dan abadi yang kita cita-citakan. Itulah mengenai bacaan pagi dan bacaan malam yang bisa kita hubungkan dengan ayat hari ini, yaitu anak-anakku jangan menyembah berhala. Dan ini pun kesetiaan kepada Tuhan kita dituntut. Tadi dalam Hakim-Hakim ya, kesetiaan kita dituntut. Nah, kemudian dalam Roma ini adalah bahwa penderitaan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang kekal dan abadi. Sekarang kita masuk dalam pedoman selama bulan Februari. Apa pedoman kita? Saya tetap menyampaikan. Sebelum menyampaikan perikop hari ini, iman hari ini selalu mengatakan kita ingat dalam bulan Januari, karena ini bulan Februari, karena itulah pegangan kita selama dalam bulan Februari ya. Pedoman kita dalam bulan Februari ada topik yang sangat mendasar dan yang sangat baik. Dikatakan demikian, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Itulah topik kita. Jadi Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Dan ini dijabarkan dalam Mazmur pasal 42, 46 ayat 2. Dikatakan sebagai berikut. Ya. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong kita dalam kesesakan. Nah, itu dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Dikatakan topik tadi mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Nah, kemudian apa yang kita ambil dari perikop ini menjadi pegangan hidup kita ya, bahwa dikatakan bumi bisa berubah, kemudian gunung-gunung bergoncang di laut ya, dan bisa menimbulkan tsunami, tapi dikatakan kita tidak takut apapun yang terjadi di dunia ini. Kita tidak takut. Mengapa kita tidak takut? Karena ya, Allah sebagai perlindungan kita dan keamanan kita. Itulah kuncinya. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Kemudian masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop atau ayat hari ini? Perikop hari ini dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, hidup sejati dan kekal. Di sini dikatakan, anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari berhala-berhala. Artinya, berhala-berhala adalah menyembah atau mempertuhankan sesuatu dan kita melupakan Tuhan. Dan bisa kita, hawa nafsu juga bisa mentuhankan hawa nafsu. Kita dipimpin oleh hawa nafsu, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang
berhala-berhala. Apa makna perikop ini? Mari kita lihat ya. Ayat ini mengingatkan kita pentingnya menjaga kesetiaan kepada Tuhan dan menghindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dan deposi kita kepadanya. Jadi jangan sampai kita terkecoh, ya. Karena kita penting menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Jangan sampai ada pengalihan, ya, dalam situasi kita fokus kepada Tuhan. Dikatakan seperti deposi katanya. Nah, deposi itu adalah kebaktian khusus. Jadi dalam istilah ini orang Katolik ini yang membuat istilah deposi. Nah, deposi adalah suatu sikap bakti yang berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Jadi itulah arti daripada deposi. Artinya ini kebaktian khusus, penyerahan diri pribadi ya kepada Allah yang mengingat kehendaknya untuk mewujudkan cinta kasih. Karena karakter Allah adalah kasih. Inilah makna yang bisa kita ambil. Artinya jangan sampai kita terkecoh dengan situasi yang mempengaruhi kita. Dipengaruhi boleh, tapi ditentukan jangan. Ya. Yang menentukan diri kita fokus kepada Tuhan adalah kita sendiri. Lingkungan boleh mempengaruhi, tapi kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Ayat ini sangat relevan di zaman modern yang penuh dengan berbagai godaan dan distraksi. Nah, godaan dan distraksi. Godaan itu ya termasuk Jetnet juga, Gatnet itu saat ini adalah sudah termasuk godaan yang bisa mempengaruhi kita, ya. Jetnet ya. Artinya situasi saat ini sudah banyak yang bisa membuat kita distraksi. Apa itu distraksi? Yaitu adanya teknik mengalihkan perhatian dari hal-hal yang sedang fokus ke hal lain. Jadi misalnya kita sudah fokus kepada Tuhan, tapi ini bisa diganggu oleh seseorang. Apakah itu dengan internet, apakah dengan berita hoak, apakah dengan situasi yang sangat sulit, atau perang dunia, atau terjadi gejolak-gejolak, ya. Ini bisa mengalihkan perhatian kita. Jadi jangan sampai kita kalah oleh distraksi, ya, dan juga lingkungan. Kita dalam situasi apapun punya integritas. Ini pesan moral daripada perikop ini. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Pembelajaran adalah kita diajak untuk selalu waspada dan memfokuskan ya hati kepada Tuhan. Jadi diajak untuk selalu waspada dan memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Agar tidak terjebak dalam berbagai godaan yang bisa menjauhkan kita dari iman yang benar. Nah, jadi pembelajarannya di sini adalah kita diajak untuk selalu waspada. Artinya awas, mawas diri, ya. Dan memfokuskan hati kepada Tuhan agar tidak terjebak dalam berbagai godaan yang bisa menjauhkan kita dan iman yang benar. Jadi bisa saja iman kita goyah akibat daripada termasuk apologet yang bicara dalam YouTube pada saat ini. Banyak sekali kita lihat seolah mereka mengada-ada,
Bahkan ada juga ajaran yang mengatakan bahwa dikatakan bahwa Allah itu katanya hanya milik agama tertentu. Dan ini dari orang Kristen yang mengatakan itu. Kita katanya bukan Allah, tapi Yesus. Nah, kemudian dikatakan orang Batak katanya itu adalah termasuk menyembah-nyembah berhala, dewata ya, dewata Jehovah. Inilah banyak bisa mengganggu fokus kita. Padahal saya sudah mengatakan bahwa Yesus sama dengan Allah, sama dengan dewata, sama dengan Jehovah. Satu, ya. Walaupun namanya berbeda-beda, tapi dia tetap satu. Dan jangan sampai ada membedakan bahwa dewata Jehovah itu adalah ilah-ilah lain. Tidak. Dewata Jehovah itu sama dengan Allah, sama dengan Yesus. Itu tidak bisa dirubah. Walaupun dalam Trinitatis dikatakan bahwa 3 tapi 1. Karena Tuhan sudah menciptakan keberadaannya menjadi 3. Trinitatis. Itu tetap dipakai. Namun pada saat nanti dunia dan surga menjadi satu kerajaan. Disitulah kelihatan keesaan daripada Tuhan. Hanya satu pemimpin di sana, tidak ada pemimpin lain. Pada saat kerajaan surga dan kerajaan dunia bersatu jadi satu di dunia yang baru, bukan di langit seperti saat ini atau bumi saat ini, tapi bumi yang baru dan langit yang baru diciptakan di New of Jerusalem. Di sanalah kita lihat keesaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya satu pemimpin dunia ini, tidak ada duanya. Saya memang selalu menggambarkan, kalau Anda melihat dalam YouTube, TikTok saya, ada 3 fase di dalam TikTok itu. Pertama, seperti di bawah ada globe, itu menggambarkan dunia. Kemudian ada 3 segitiga sama sisi, Trinitatis. 3, tapi 1. Bukan dia macam-macam, tapi segitiga sama sisi itu berada dalam satu kesatuan. Nah, kemudian selanjutnya adalah segi 4. Itulah the news of Jerusalem. Itulah sedikit tentang TikTok. Di dalam YouTube saya yang saya buat globe dunia, Trinitatis kita melalui itulah sampai ke Jerusalem yang baru. Nah, itulah pesan moral ayat ini yang sangat relevan di zaman modern yang penuh dengan berbagai godaan dan distraksi yang mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang sedang fokus dan ke hal yang lain. Kemudian pembelajaran kita diajak untuk selalu waspada dan memfokuskan hati kita kepada Tuhan agar tidak terjebak dalam berbagai godaan yang bisa menjauhkan kita dari iman yang benar. Jangan sampai iman kita goyah hanya karena pengaruh situasi dan lingkungan. Kita harus punya integritas. Kita dalam situasi apapun. Lingkungan boleh mempengaruhi kita. Boleh membuat kita terperdaya. Tetapi dalam menentukan hidup kita adalah kita sendiri. Dan kita selalu fokus kepada Tuhan. Sekarang apa conclusion atau merupakan kesimpulan daripada perikop ini? Saya akan mengambil 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga fokus dan komitmen kepada Tuhan di tengah kehidupan yang penuh dengan distraksi atau pengalihan perhatian? Jadi bagaimana kita menjaga
tantangan yang kita hadapi, supaya kita tetap fokus dan komitmen kepada Tuhan. Walaupun ada distraksi tadi, ada pengalihan-pengalihan dari fokus ke hal yang lain. Inilah cara kita menjaga fokus dan komitmen kepada Tuhan di tengah berbagai distraksi. Ya, hidup merupakan tantangan yang dihadapi banyak orang yang sering terpengaruh oleh kesibukan dan isu-isu dunia yang semakin ruwet, ya, seperti perang dan lain-lain. Nah, apa cara kita? Salah satu cara untuk menjaga supaya kita fokus, ya, kepada Tuhan, apa kira-kira? Itu adalah dengan mengatur waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan secara rutin. Hanya itu kuncinya untuk menjaga distraksi yang bisa mengalihkan perhatian kita dari fokus ke hal-hal yang lain. Atur waktu. Atur waktu bagaimana? Untuk berdoa dan membaca firman Tuhan secara rutin. Itulah, kita tidak terpengaruh lagi atas distraksi yang ada atau pengalihan perhatian. Ya. Nah, dalam Matius 6 ayat 33 sebagai pedoman kita dikatakan, ya, bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hubungan prioritas utama dengan Tuhan, itu yang harus kita jalankan. Ini juga sudah dilakukan oleh Allah. Bagaimana Allah melakukan? Waktu Allah mengatur waktu yang baik. Coba, Allah menciptakan dunia 6 hari. Tapi Tuhan Allah mengambil istirahat 1 hari. Hari ke-7. Untuk merenungkan semua ciptaannya. Jadi role model kita adalah Tuhan Allah. Istirahat 1 hari, ya, hari ke-7 untuk merenung. Nah, kita pun harus ada waktu-waktu istirahat untuk merenung. Dan saya melihat waktu yang paling tepat untuk merenung firman Tuhan yang baik adalah pada saat jam 4 pagi sampai dengan jam 6. Itu kesempatan terbaik. Kita bangun pagi segar dan tidak ada tantangan. Disitulah kita mengambil waktu untuk baca firman dan merenung. Nah, kalau Allah menyatakan mengambil waktu, tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dikatakan, pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan semua pekerjaannya yang dilakukannya. Lalu ia berhenti pada hari ke-7 dan segala pekerjaannya yang telah dibuatnya. Jadi dia berhenti pada hari ke-7 untuk merenungkan segala ciptaannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah sendiri mengambil waktu untuk berhenti dan merenung atas ciptaannya. Ini bisa merupakan role model bagi kita agar tidak terbelenggu kita dengan kesibukan-kesibukan atau dengan hal-hal lain duniawi yang bisa sebagai berhala kita, mengalihkan fokus kita kepada kesibukan kita daripada Tuhan. Nah, ini ambil waktu berdoa dan baca firman Tuhan. Nah, dalam keterbatasan dan kesibukan kita, penting untuk menyediakan waktu untuk refleksi dan persekutuan dengan Tuhan agar dapat kembali fokus kepadanya dan memperkuat
komitmen kita kepada iman yang dijalani. Jadi di sini adalah supaya fokus refleksi komitmen kita dan supaya menjaga iman kita tetap kokoh, tidak terganggu dengan hal-hal yang mengganggu. Itulah yang tantangan kita hadapi, ya, yang dihadapi dalam menjaga fokus untuk selalu komitmen kepada Tuhan di tengah kehidupan, menyediakan waktu dan membaca firman Tuhan dan berdoa. Itulah yang kita lihat dalam jawaban pertanyaan pertama tadi. Sekarang pertanyaan kedua, ya. Bagaimana cara mengenali dan mengatasi berhala-berhala yang mungkin tidak disadari dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi berhala-berhala yang muncul itu tidak kita sadari bahwa dia sudah berhala. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Ini perlu kita jabarkan dalam hidup kita, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang mungkin tidak menyadari adanya berhala yang muncul dalam berbagai aspek seperti pekerjaan dan hubungan atau hobi yang berlebihan. Bisa, hobi yang berlebihan juga bisa mengganggu, ya. Dan itu bisa menjadi berhala juga bagi kita. Ya, contoh, orang main gimbal, jetnet, ya, hobi main jetnet dan juga main game, ya, bisa seharian dan lupa fokus kepada Tuhan. Nah, ini katanya kita kadang-kadang tidak sadar. Seharian sudah main jetnet, bahkan ditegur oleh istri pun kita tidak care, makan pun lupa. Inilah katanya yang bisa mengganggu kita dalam fokus kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara mengenali dan mengatasi berhala? Ini yang perlu kita jabarkan. Bagaimana mengatasi? Dalam iman Kristen, ya, berhala dapat dianggap sebagai apapun yang mengambil tempat utama dalam hati kita, menggantikan posisi Tuhan yang seharusnya. Jadi berhala-berhala itu apabila sudah menggantikan prioritas utama kita kepada Tuhan, itu adalah berhala. Seperti mempertuhankan hawa nafsu, ya, mengkultuskan seseorang, mempertuhankan siapapun, itu bisa mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Nah, itulah dikatakan berhala-berhala yang modern, tantangan bagi kita. Nah, terus bagaimana ada berhala-berhala yang menggantikan posisi Tuhan yang seharusnya dalam diri kita? Untuk mengenali berhala-berhala ini penting bagi setiap individu untuk melakukan refleksi diri secara berkala dan bertanya. Jadi ada refleksi diri, ada kita membuat suatu pertanyaan juga untuk melihat berhala-berhala itu. Apa pertanyaannya? Apakah ada suatu dalam hidup saya yang lebih saya prioritaskan dibanding dengan hubungan dengan Tuhan? Nah, sekarang mari kita renungkan. Apakah ada yang kita lebih utamakan atau prioritaskan dibanding dengan Tuhan? Inilah katanya untuk mengenali berhala-berhala. Kalau ada, kita prioritaskan lebih daripada Tuhan, kita adalah penyembah berhala, mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan keinginan kita, ya, aspirasi dan ambisi.
aspirasi dan ambisi, kesombongan dan kepura-puraan, selera dan nafsu. Apabila kita sudah mempertuhankan selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi, maka kita sudah menyembah berhala. Artinya menggantikan fokus kita dari Tuhan kepada hal-hal seperti yang tadi. Nah, sekarang kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap berhala-berhala. Apa yang dikatakan atau makna daripada perikop ini? Ini menegaskan bahwa pentingnya menjaga agar hati kita tidak terikat pada sesuatu yang bersifat duniawi atau sementara. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan budi pekertimu yang sesuai dengan kehendak Allah untuk mengetahui hal-hal yang baik dan buruk, dan jadilah hidup sempurna menyenangkan hati Allah. Itulah kuncinya untuk waspada kita terhadap berhala-berhala yang canggih pada saat ini. Membicarakan diri dalam firman Tuhan atau membiasakan diri dalam firman Tuhan, ini adalah cara yang terbaik. Berdoa dan bersekutu dengan saudara seiman dapat membantu dalam proses mengenali dan mengatasi berhala-berhala ini. Sekarang ada Zoom, doa setiap pagi, dan di sana berkumpul orang-orang. Itu adalah cara untuk menyelesaikan supaya kita tidak fokus dengan berhala-berhala. Persekutuan bisa membantu kita untuk mengatasi berhala-berhala yang mungkin muncul. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa langkah praktis yang dapat diambil untuk menjaga hati tetap setia kepada Tuhan dalam proses pengambilan keputusan? Apa langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita tetap fokus menggunakan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup kita? Apa langkah? Mari kita lihat. Dalam menjaga hati kita setia kepada Tuhan dalam pengambilan keputusan, penting bagi kita untuk mengedepankan apa? Prinsip-prinsip Alkitabiah, serta mengalami hidup yang sesuai dengan iman yang kita ada. Alkitabiah. Kalau Martin Luther mengatakan sola gratia, keselamatan anugerah. Kemudian dikatakan sola fide, kita diselamatkan berdasarkan iman. Dan yang ketiga, sola scriptura, hanya Alkitab. Kita berdasarkan Alkitabiah untuk melihat kebenaran dan hidup dalam firman Tuhan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan itu anugerah, dan diselamatkan berdasarkan iman, itu terdapat di dalam Alkitabiah. Semuanya di sana. Nah, di sini pun dikatakan dalam menjaga hati kita untuk mengedepankan prinsip-prinsip Alkitabiah serta menjalani hidup yang sesuai dengan iman yang kita anut. Sebagai langkah-langkah praktis, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah selalu libatkan Tuhan dalam doa sebelum mengambil keputusan. Jadi dalam setiap kita mengambil keputusan, kita harus berdoa. Apakah langkah kita itu nanti benar apa tidak? Selalu libatkan Tuhan dalam doa
dalam mengambil keputusan. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, mengingatkan kita agar tidak khawatir, tetapi nyatakan dalam segala hal dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau itu sudah kita lakukan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita untuk menyertai kita setiap saat. Apabila kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita dan libatkan Tuhan sebelum mengambil keputusan dalam doa. Itu yang pertama. Langkah yang kedua ya adalah membiasakan diri untuk membaca Alkitab secara teratur dan rutin untuk mendapat pengertian yang lebih dalam tentang kehendak Tuhan. Jadi untuk mengetahui kehendak Tuhan, itu kita baca firman setiap hari. Nah, seperti bacaan pagi apa, bacaan malam apa. Hari ini ya, seperti bacaan pagi ya. Israel tidak taat, maka tertindas. Tapi begitu mereka bertobat dan berseru minta pengampunan, datang Otniel sebagai hakim. Bisa membuat kemenangan bagi Israel. Aman selama 40 tahun. Jadi jelas ya. Nah, membiasakan diri untuk membaca Alkitab secara teratur dan rutin untuk mendapat pengertian yang lebih dalam tentang kehendak Tuhan. Bacaan pagi, bacaan malam, dan ayat harian. Dan ayat bulanan. Maka saya katakan, Almanak HKBP adalah almanak yang paling sempurna selama saya lihat dalam berbagai bacaan harian yang ada, saya lihat dalam berbagai ajaran-ajaran gereja. Jadi pengajaran HKBP adalah saya katakan yang paling sempurna. Kenapa? Karena sudah ditentukan ayat 1 bulan sebagai pedoman kita. Kemudian dijabarkan lagi ayat harian. Ya. Kemudian ayat harian ini dilihat lagi, ada bacaan pagi, ada bacaan malam. Jadi bagi HKBP inilah transformasi spiritual harus jelas. Jadi saya anjurkan kepada semua para pendeta, ini harus dijabarkan dengan baik. Ya. Ayat bulanan, ayat harian, bacaan pagi dan bacaan malam. Tapi jarang saya lihat para pendeta mengkhotbahkan masalah ini secara utuh. Hanya ayat harian. Dan ini mungkin bisa mengembalikan iman HKBP supaya yang hadir di gereja, kalau selama ini katanya menurut pemetaan daripada calon-calon Eporus waktu di Menteng, hanya 30% yang ikut beribadah. Dan jumlahnya pun sekitar 3 juta orang HKBP. Sebenarnya katanya, menurut Eporus Victor Tinambunan, bahwa jumlah HKBP sebenarnya sudah sekitar 6 juta. Nah, jadi yang beribadah cuma 30%. Inilah tantangan kita. Transformasi ya, spiritual iman daripada jemaat HKBP harus ditumbuh kembangkan, dikembalikan kepada orang. Karena yang paling baik adalah almanak HKBP. Namun, apakah ini dibaca dan dipelajari oleh jemaat? Ya, kita tidak tahu. Tapi saya katakan, inilah yang terbaik di dalam pengajaran agama Kristen untuk menyusun bacaan-bacaan yang bisa memperkuat iman kita. Ini saya katakan transformasi spiritual dengan membaca firman Tuhan setiap pagi dan lengkap apa manfaat, apa makna, apa pesan moral, apa pembelajaran dari perikop yang ada. Nah, jadi langkah kedua tadi adalah membiasakan diri untuk membaca Alkitab secara teratur. Kemudian langkah ketiga, ya, berkumpul dengan komunitas gereja dan berdiskusi tentang firman Tuhan juga sangat berguna. Karena itu bisa memberikan perspektif yang lebih jelas dari sudut pandang Alkitabiah.
Jom setiap pagi saya lihat ada yang baik di dalam sistem peduli misi desa. Diadakan Jum setiap pagi mulai jam 6 sampai jam 8. Dan itu bergantian, sudah dijadwalkan. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak diadakan karena banyak mungkin mempersiapkan persiapan gereja. Ini sangat baik. Dan saya anjurkan juga kepada teman-teman ikuti Jum setiap pagi. Dimanapun diadakan. Organisasi manapun. Yang penting kita bisa lebih mendalam tentang Alkitabiah. Nah, kemudian langkah yang keempat. Nah, ini adalah merupakan ya yang boleh dikatakan sangat implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Langkah keempat adalah menerapkan karakter Tuhan, ya, mengasihi sesama yang berpedoman pada Matius pasal 7 ayat 12. Nah, jadi kalau karakter Tuhan itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi jangan kau bilang, oh saya kenal Allah begini, tapi tidak memiliki kasih. Itu tidak mengenal Allah. Ya. Bahkan Allah mengatakan kasih, implementasi kasih itu. Kalau ada orang yang mau menyerahkan persembahan di gereja, tapi dalam jiwanya masih ada benci kepada orang lain, sebaiknya jangan serahkan persembahan itu. Gak ada artinya. Ya, gak ada artinya. Sebelum kamu berbaik dengan yang melukai hatimu. Jadi gereja adalah tempat berbaik dengan sesama. Nah, maka dalam liturgis gereja itu sudah diatur sedemikian rupa. Pertama, memuji, memuliakan Tuhan, kehadiran Allah. Ya. Haleluya. Yang kedua, baca hukum Tuhan. Hukum Taurat. Apa hukum-hukum Tuhan? Peringatan kepada kita. Dan yang ketiga, pengampunan dosa. Dalam pengampunan dosa inilah kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan siapapun. Sehingga nanti pada saat mengumpulkan persembahan, kita bisa memberikan. Jadi jangan asal memberikan persembahan, tapi tidak tahu apa falsafah persembahan. Tuhan mengatakan, tidak akan menerima persembahan kita apabila kita benci sama orang lain atau tidak berdamai. Berarti bagaimana persembahan kita selama ini? Mari kita renungkan dengan firman Tuhan. Itulah makanya katanya membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Itulah. Karena membenci orang sama dengan pembunuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 kita baca. Orang yang benci kepada saudaranya itu sama dengan membunuh. Karena tidak membuka silaturahim dengan mereka. Membunuh karakter. Ya. Nah, jadi poin 4 ini tadi katakan adalah menerapkan karakter Tuhan dan mengasihi sesama berpedoman pada Matius 7 ayat 12. Apa? Dalam Matius 7 ayat 12. Mari kita lihat. Dikatakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah kesimpulan daripada hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita sudah menghafal satu ayat ini, kita sudah menjalankan hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka walaupun Yesus mengatakan, ya, kalau ya, orang lain menampar pipi kananmu, berikan pipi sebelah kiri. Artinya ini sangat filosofis. Karena Yesus mengatakan, ya, apa yang hendak diperbuat orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Tidak akan pernah orang lain menampar pipi kita kalau kita menjalankan ini. Nah, maka Yesus mengatakan,
Kalau dia ditampar pipi kananmu, berikan kiri. Tentu kenapa kita berikan kiri? Karena itu untuk pengajaran bagi kita. Berarti kita melakukan suatu kesalahan. Padahal Yesus sudah mengajarkan. Apa yang hendak diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuat seperti itu. Itulah dasarnya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini bisa kita tetap waspada agar tidak menyembah berhala-berhala modern yang pada saat ini bertebaran. Seperti selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara demi ambisi dan aspirasi kita. Karena itu sudah mengalihkan fokus kita yang utama kepada Tuhan menjadi berubah, menjadi fokus kepada kesombongan, kepura-puraan, aspirasi dan ambisi, selera dan nafsu. Mari kita waspada terhadap berhala-berhala yang ada modern saat ini. Salah satu untuk mengatasi itu adalah baca firman Tuhan setiap hari. Luangkan waktu seperti Tuhan. Beristirahat hari ke-7 untuk merenung segala ciptaannya. Amin. Tuhan memberkati kita.